Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita untuk pertemuan kali ini adalah mengenai metode pembuatan sediaan tablet. Seperti kita ketahui, kita review sedikit mengenai sistematika desain sediaan tablet. Jadi, untuk desain sediaan tablet itu yang pertama kita lakukan adalah menentukan di mana tempat absorpsi terbaik dari bahan aktif tersebut. Kemudian menentukan metode fabrikasi, cara yang paling efisien, metodenya, waktu, peralatan yang memberikan ketersediaan hayati yang paling maksimal, validasi terpenuhi. Kemudian memilih bahan pembantu. Kemudian langkah berikutnya adalah menyiapkan 3 macam formula obat untuk dievaluasi secara in vitro. Kemudian dilakukan uji in vitro, baik sifat fisika, kimia, dan juga dilakukan validasi. Langkah ke-6 adalah melakukan uji in vivo untuk sediaan yang sudah jadi, baik terhadap hewan percobaan maupun terhadap relawan. Oke. Nah, untuk dapat dikempa menjadi sediaan tablet, maka bahan-bahan atau campuran bahan itu harus memiliki 3 sifat ini. Yang pertama, mudah mengalir. Jadi dia mudah mengalir melewati corong koper menuju ke lubang cetakan tablet. Kemudian yang kedua, memiliki adesi yang cukup agar tidak terjadi perlengketan dengan mesin cetak tablet. Jadi dia memiliki sifat adesi antara tablet, antara bahan yang akan dicetak dengan mesin pencetak tablet. Kemudian yang ketiga, memiliki kohesi yang cukup agar dihasilkan tablet yang kompak setelah tekanan pengampaan dilepaskan. Jadi antar bahan yang atau granul yang akan dikempa itu harus memiliki daya kohesi yang cukup baik, sehingga ketika diberi tekanan pengempaan dia akan saling mengikat. Kemudian setelah tekanan pengempaannya dilepaskan, sediaan yang dihasilkan tetap kompak. Nah, umumnya sifat 3 ini dimiliki oleh bahan yang memiliki bentuk partikel kristalin kubik atau granular. Dan secara umum, bukan 3 ya, ada dibagi 2 saja metode pembuatan tablet. Yang pertama, metode kempa langsung, direct compression, dan yang kedua metode granulasi. Nah, granulasi ini yang terbagi 2, menjadi granulasi basah dan granulasi kering. Tujuan granulasi adalah meningkatkan aliran campuran dan atau kemampuan kempa agar bahan yang tadinya tidak memiliki 3 sifat tadi bisa berbentuk granular, berubah bentuknya menjadi bentuk granular atau kristalin kubik, sehingga memiliki sifat kompresibilitas yang lebih baik. Nah, ini kalau kita lihat secara skematik proses pembuatan tablet. Ya, dibedakan antara metode kempa langsung, metode granulasi kering, dan granulasi basah. Kalau dilihat di sini, maka kelihatan bahwa yang paling banyak tahapannya itu adalah metode granulasi basah dibandingkan granulasi kering dan metode kempa langsung. Kita lihat satu. Untuk metode kempa langsung, ini hanya bisa dilakukan apabila bahan yang akan dikempa memiliki
tiga sifat tadi ya, sifat alir baik, kompresibilitas tinggi, efek lubrikan baik, adesi dan kohesinya tinggi maksudnya ya. Nah, di sini ini merupakan cara yang paling mudah, paling disukai oleh industri farmasi karena melibatkan personel dan melibatkan tahap pengerjaan yang sedikit, cukup singkat, cukup mudah prosesnya. Seringkali juga bahan-bahan yang tidak memiliki sifat kompresibilitas yang memadai untuk dibuat gempa langsung itu oleh pabrik atau industri farmasi dimodifikasi sehingga memiliki sifat kompresibilitas yang baik. Atau industri farmasinya sendiri akhirnya memilih bahan-bahan yang memang sudah memiliki daya kompresibilitas tinggi. Jadi kayak misalnya formulanya pakai laktosa, dia pakainya laktosanya yang sudah berbentuk granular. Atau pati, dia pakai patinya yang sudah berbentuk granular. Jadi bukan pati yang serbuk seperti biasa ya. Nah, jadi biasanya industri akan memilih akan mengeluarkan lebih banyak budget di tahapan pembuatan atau lebih banyak budget di bahan. Kalau dia banyak budgetnya di pembuatan, biasanya dia untuk bahan-bahan yang tidak bisa digempa langsung, dia memilih untuk menggranulasi basah. Nah, kalau cukup budgetnya untuk membeli bahan baku yang sudah bagus memang kompresibilitasnya, maka ini metode gempa langsung ini lebih disukai. Dan biasanya di industri farmasi ini merupakan metode pilihan pertama. Nanti tidak bisa digempa langsung, baru kemudian cari metode lain yang lebih sesuai untuk bahan-bahan aktif dan bahan tambahan yang akan digunakan dalam formula. Kelebihannya lebih ekonomis dibandingkan metode granulasi, kemudian tidak dipengaruhi oleh panas dan kelembaban. Kemudian stabilitas produk terjamin, ukuran partikel juga seragam. Jadi di metode ini tidak ada perubahan ukuran partikel yang terjadi. Kekurangannya ya perbedaan ukuran partikel dan kerapatan antara obat dengan bahan pengisi atau bahan tambahan lain itu dapat menimbulkan stratifikasi di antara granul. Jadi kalau misalnya ya antara obat dengan pengisi atau dengan bahan tambahan lain itu bobot jenisnya berbeda, misalnya kerapatannya berbeda, maka dia pada saat dia dicampur secara massal, bahan yang kerapatannya lebih padat itu biasanya akan ada cenderung berada di bagian bawah dari bahan yang kerapatannya lebih rendah. Nah, ini bisa menimbulkan tidak seragamnya isi obat di dalam tablet karena pasti akan mengurangi homogenitas. Kemudian pada dosis obat besar, perlu tambahan bahan pengisi sehingga tabletnya menjadi besar. Jadi kalau dosis obatnya sendiri sudah besar, kemudian ditambahkan bahan pengisi, tabletnya menjadi lebih besar. Kemudian bahan pengisi dan bahan tambahan yang bisa digempa langsung biasanya harganya mahal karena merupakan bahan yang sudah dimodifikasi. Nah, ada beberapa masalah dalam metode gempa langsung ini. Masalah teknis biasanya meliputi sifat alir dan kompresibilitasnya. Jadi walaupun misalnya dia memiliki bentuk partikel yang granular atau kristalin kubik,
karena tidak seragam bentuk partikelnya, maka itu memungkinkan ada masalah di sifat alir dan kompresibilitas. Kemudian masalah ekonomis di bahan, karena bahan-bahan yang digunakan umumnya lebih mahal. Ini contoh-contoh bahan tambahan ya. Yang bisa digunakan untuk gempa langsung. Contohnya ini spray dry laktosa 200 ml. Ini laktosa, tetapi dia bentuknya sudah granular karena dia di spray dry. Kemudian dia ukuran partikelnya 200. Jadi sudah diayak menyerupai granular. Kemudian pati modifikasi yaitu starch 1500. Avisel modifikasi, Avisel pH 101 dipak lain. Oke, ini contoh secara skematik. Jadi ini secara skematik terlihat hanya sedikit sekali tahapan yang diperlukan dalam formulasi tablet secara tanpa langsung. Jadi bahan-bahan yang akan digunakan itu langsung dicampur, kemudian diayak, kemudian masuk ke pencampuran akhir, langsung ke pengempalan tablet. Biasanya di antara pencampuran akhir, yang dimaksud dengan pencampuran akhir ini adalah penambahan lubrikan. Jadi setelah pengayakan, pencampuran dan pengayakan, granulnya itu diuji. Apakah memang daya alirnya cukup bagus. Kalau daya alirnya cukup bagus, maka ditambahkan lubrikannya itu sesuai formula. Tetapi kalau misalnya daya alirnya kurang, maka di pencampuran akhir biasanya ditambah. Kemudian langsung dikempang. Metode, nah kalau bahan yang akan dikempa ternyata tidak memenuhi syarat atau tidak memadai untuk dikempa secara langsung, maka harus digranulasi. Jadi tujuan granulasi itu adalah untuk membuat bahan yang tadinya serbuk biasa menjadi granul. Nah, pilihan pertama setelah tidak bisa digranulasi dikempa langsung itu adalah digranulasi basah. Ya, ini adalah metode tertua yang paling luas dan paling banyak digunakan dalam proses pembuatan tablet. Walaupun banyak sekali tahapannya, tetapi ada banyak kelebihan juga dari metode ini. Terutama ini ya, hampir semua bahan obat dan bahan tambahan dapat dikempa dengan metode ini dan memenuhi semua persyaratan tablet dengan baik. Keuntungan metode granulasi basah yang pertama, pembentukan granul itu dapat memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas. Proses kompaksasi juga lebih mudah karena ketika granul pecah dia membentuk permukaan baru yang lebih aktif. Kemudian yang kedua, obat-obat dosis tinggi yang sifat alir dan kompresibilitasnya jelek, maka dengan proses granulasi basah hanya membutuhkan sedikit bahan pengikat. Kemudian untuk bahan dengan dosis rendah dengan pewarna, jadi biasanya diberi pewarna, distribusinya lebih baik dan dapat menjamin keseragaman isi zat aktif. Jadi memang salah satu pendekatan untuk memformulasi obat-obat dengan dosis rendah itu ditambah pewarna untuk dapat melihat homogenitasnya. Granulasi basah mencegah segregasi komponen campuran yang sudah homogen. Jadi campuran yang sudah homogen ini dicegah untuk apa itu tadi kayak terpisah ya, terpisah antara ya karena dengan granulasi basah dia akan menghasilkan granul yang kerapatannya hampir seragam, sehingga
tidak terjadi stratifikasi partikel. Kemudian memperbaiki disolusi obat yang bersifat hidrofob. Jadi obat-obat yang bersifat hidrofob dengan granulasi dengan metode ini, dia disolusinya biasanya menjadi lebih baik. Kelemahannya, ya, tadi lihat sendiri bahwa tahapannya itu lebih panjang, ya, prosesnya lebih panjang. Secara ekonomis lebih mahal untuk di bagian tahapan. Peralatan yang digunakan juga lebih banyak, otomatis personelnya juga lebih banyak. Kemudian, nah ini salah satu kelemahan yang utama adalah tidak bisa digunakan untuk obat-obat yang sensitif terhadap kelembaban dan pemanasan. Kenapa? Karena di metode ini ada proses yang melibatkan kelembaban dan pemanasan. Kemudian pada tablet berwarna dapat terjadi peristiwa migrasi dan ketidakhomogenan. Ya, jadi pada saat proses mewarnai, memberikan pewarna itu biasanya di dalam bersamaan dengan penambahan larutan pengikat. Jadi pada saat proses pembasahan granul ya, ditambahkan juga pewarnanya di situ. Setelah itu dikeringkan dan diayak. Nah, pada saat proses dari granul basah menjadi kering itu seringkali terjadi migrasi dari warna bahan pewarna yang digunakan dalam formula. Jadi dia migrasi keluar dari karena kan dikeringkan ya, tadinya dia larut dalam air yang digunakan sebagai bahan pembasah, kemudian karena dikeringkan airnya dia keluar migrasi pewarnanya sehingga menimbulkan ketidakhomogenan pada permukaan tablet. Kemudian ya, karena menggunakan dicampur secara basah, maka inkompatibilitas antar komponen dalam formula itu menjadi lebih besar. Misalnya untuk multivitamin ya, B6, B1, B6, B12. Itu harus hati-hati untuk pencampurannya. Proses-proses pokok dalam granulasi basah ada 7 tahapan. Yang pertama, pengayakan dan pencampuran serbuk. Kemudian proses granulasi, menambahkan larutan bahan pengikat ke dalam serbuk untuk membentuk massa dengan ukuran yang cukup basah atau plastis. Kalau ada bahan pewarna, biasanya bahan pewarnanya dimasukkan juga ke dalam larutan bahan pengikat ini. Tujuannya supaya warna yang dicampurkan itu lebih homogen karena kontak dengan semua permukaan bahan yang akan digranulasi. Setelah itu dilakukan pengayakan, kemudian dikeringkan, kemudian granul yang sudah kering itu diayak lagi, baru kemudian ditambahkan bahan pelicin, bahan penghancur luar, atau bahan tambahan lain yang dibutuhkan. Ya. Lalu dilakukan pengempaan atau pentabletan. Bagaimana proses terbentuknya granul pada saat proses granulasi? Ya, prinsipnya itu granul dibentuk dengan jalan mengikat serbuk dengan pengikat. Jadi serbuk dengan serbuk diikat pakai pengikat yang umumnya ditambahkan dalam bentuk cair atau basah. Tapi pengikat juga bisa dicampurkan kering. Jadi di pencampuran awal itu bisa bahan aktif, bahan pengisi, penghancur dalam, dan pengikat kering, baru kemudian dikasih larutan pembasah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah massa yang terbentuk hanya berupa massa lembab. Jadi bukan granul yang, walaupun namanya granul basah, tetapi tidak boleh terlalu basah, hanya sampai lembab. Lama proses granulasinya ini tergantung dari sifat pembasahan
dari campuran serbuk dan cairan pengikat serta alat yang digunakan. Ini kelihatan di gambar bagaimana granul itu terbentuk dari penggabungan dari serbuk-serbuk bahan obat yang dicampurkan kemudian diberikan bahan pembasah. Nah, ini beberapa mesin granulator. Jadi ini kalau di industri menggranulasi bahan itu pakai mesin. Ini high shear granulator. Jadi mesin granulatornya terdiri dari 3 bagian, ada bowl-nya, ada pengaduknya, dan ada pemotongnya. Kemudian mesin granulator low shear granulator. Ini ada 4 macam, ada ribbon blender, ada ribbon blender, ada planetary mixer, ada sigma blade, dan orbiting screw. Kemudian ini untuk pengayakan basah. Kenapa diayak pada saat dia basah? Itu ada tujuannya agar dia lebih banyak kontak partikel dengan bahan pengikat atau bahan pembasahnya. Kemudian diayak juga supaya nanti pada saat proses pengeringan itu lebih mudah, ya, agar granul lebih terkonsolidasi, meningkatkan banyaknya tempat kontak partikel dan meningkatkan luas permukaan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengeringan. Ini untuk menghilangkan pelarut atau pembasah dan mengurangi kelembapan sampai tingkat yang optimum. Jadi ada syaratnya untuk granul kering yang siap untuk dikempang. Pada proses pengeringan ini yang memegang peranan paling penting adalah ikatan antar partikel karena adanya penggabungan atau rekristalisasi gaya van der Waals. Ini mesin granulator untuk pengayakan kering. Jadi pengayakan kering itu tujuannya untuk agar distribusi partikel granulnya lebih baik. Oke. Kemudian granul dengan diameter partikel yang besar menyebabkan tabletnya memiliki keseragaman bobot yang kurang bagus, sedangkan granul yang terlalu halus menyebabkan waktu alirnya jelek. Jadi tidak bagus untuk dikembangkan. Ini contoh formulasi granulasi basah. Jadi pencampuran awal itu bahan aktif, bahan pengisi, dan penghancur dalam. Kemudian ditambahkan bahan pengikat dan pewarna. Ini ada pewarna, tartrasin, pengikatnya pati jagung dalam aqua. Dilakukan granulasi basah, lalu dilakukan pengayakan basah, pengeringan granul, pengayakan granul kering, pencampuran akhir, ditambahkanlah di situ penghancur luar, lubrikan, guidan, dan antiaderen. Baru kemudian dikembang. Nah, kalau bahan atau bahan-bahan dalam formula yang akan dibuat tablet itu ternyata tidak berbentuk granular, jadi tidak bisa dikempal langsung. Kemudian ternyata tidak bisa juga digranulasi basah karena
peka misalnya terhadap panas dan lembab, maka pilihan berikutnya adalah metode granulasi kering. Jadi ini merupakan metode yang digunakan kalau bahan obatnya tidak tahan pemanasan dan kelembaban. Jadi granulasi kering ini sering juga disebut dengan istilah rekompresi atau metode slugging. Kenapa dikatakan demikian? Karena metode granulasi kering ini dilakukan dengan dua kali mengempa, dua kali mengkompresi tablet. Yang pertama, dikompresi dulu bahannya menjadi massa padat yang tipis. Jadi seperti mengempa tablet, tetapi yang ingin dihasilkan adalah tablet yang besar, lebar, dan tipis. Kemudian tablet besar tipis ini namanya slug, ya namanya slug, makanya sering disebut juga slugging. Kemudian diayak, jadi dihancurkan lagi, kemudian diayak atau digiling sampai diperoleh ukuran granul yang diinginkan. Kelebihan dari metode granulasi kering dibanding granulasi basah, alat dan ruangan lebih sedikit. Kemudian tidak membutuhkan bahan pengikat. Kemudian prosesnya lebih cepat, tidak perlu ada pemanasan. Kemudian untuk obat yang sensitif terhadap kelembapan dan pemanasan. Kemudian memperbaiki waktu hancur. Kenapa? Karena partikel serbuknya tidak terikat kuat oleh adanya bahan pengikat basah. Jadi waktu hancur dari obat yang di tablet yang dibuat dengan metode granulasi kering biasanya lebih cepat dibandingkan yang dibuat dengan metode granulasi basah. Kemudian memperbaiki kelarutan dan bioavailabilitas. Kemudian memperbaiki homogenitas karena tidak terjadi migrasi obat ataupun migrasi bahan pewarna. Tidak ada proses pembasahan lalu dikeringkan. Jadi tidak ada kemungkinan terjadi migrasi. Kalau obatnya misalnya larut dalam air, kemudian airnya dikeringkan. Kekurangannya ya dia butuh mesin heavy duty. Jadi untuk membuat slugnya itu dia masih butuh mesin heavy duty. Jadi seperti pengempa tablet atau disebut Chilsonator ya. Tetapi yang tablet yang dihasilkan itu tablet besar. Kemudian zat warnanya susah homogen. Jadi walaupun dia tidak termigrasi, tetapi karena dia tercampur dalam keadaan kering, maka biasanya menjamin homogenitas zat warna dengan metode ini tuh susah. Kemudian ya cenderung menghasilkan fines. Fines itu sebenarnya dibutuhkan pada formula tablet atau granulat tablet yang akan dikempa untuk mengisi rongga antar partikel granul. Jadi fines itu partikel-partikel halus dalam formula tablet. Tetapi kalau terlalu banyak, maka dihasilkan tablet yang rapuh atau kurang kuat dan resiko kontaminasi oleh finesnya sendiri itu menjadi lebih tinggi. Kemudian ya Chilsonator tidak bisa digunakan untuk obat-obat yang tidak larut karena dia ada tekanan, dia merubah sifat partikel ini, jadi ada kemungkinan menghambat kecepatan disolusi dari bahan. Kemudian tahapan dari metode granulasi kering, pencampuran, kemudian dislugging atau dibuat lembaran dengan mesin Chilsonator, kemudian dihancurkan dulu, lalu diayak menjadi butiran granul, dicampur dengan pelicin dan penghancur luar, lalu dikempa. Secara skematik seperti ini ya. Jadi slugging atau roller compacting.
Jadi kalau dilihat di sini ada 2 kali gempa pada saat dislugging dan pada saat dikempa menjadi produk jadi. Tahapan pembuatan tablet secara garis besar ya, pencampuran, penggilingan, dan pengempaan. Ini jenis-jenis apa itu jenis-jenis mekanisme dari mesin tablet. Ini single-ended convection ya. Kemudian ada eccentric type. Jadi tapi secara umum itu sama. Ada ini ada lubang cetakannya, ini disebut die. Die itu lubang cetakan, kemudian ada punch. Punch itu pengempanya dari atas. Kemudian ada hopper. Hopper itu yang menyerupai corong yang mengalirkan granul menuju ke mesin pencetak tablet. Kalau di eccentric type press ada lower punch, jadi dia dikempa dari atas dan dari bawah. Jadi sistemnya seperti itu. Granul masuk melalui hopper ke dalam lubang cetakan, punch-nya akan mengempa, kemudian secara otomatis setelah punch-nya naik, pengempaan dilepas, maka ada sistem untuk melontarkan tablet keluar dari cetakan. Itu kalau kurang bagus alirannya, maka yang terjadi bisa pada saat aliran dari hopper masuk ke dalam lubang cetakan tersendat-sendat alirannya, kemudian kalau granulnya basah juga dan lengket, itu akan mempersulit pada saat proses pelontaran oleh dice keluar ketika pengempaannya sudah dilepas. Jadi bisa jadi lengket di cetakan sehingga tabletnya rusak. Sementara lubang cetakan ini harus kembali kosong karena harus diisi kembali oleh granul untuk kemudian dikempa. Ini rotary tablet press, ini yang umumnya digunakan di industri farmasi ya. Jadi dia berputar dan banyak ini punch-nya banyak dan berputar. Ya ini kalau kita lihat secara animasi, itu hoppernya, ini hopper yang warna biru-biru ini ya, yang mengisi lubang cetakan. Kemudian punch-nya dari atas dan bawah mengempa, kemudian punch bawah akan melontarkan tablet keluar setelah tekanan pengempaan dilepaskan. Oke, itu saja barangkali untuk materi ini. Semoga jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.